Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Nah, untuk video ini mungkin agak panjang ya, karena ada request dari teman kita yang minta sepil membuat adonan donat hingga selesai untuk lebih detail lagi ya. Oke, disimak videonya sampai selesai, jangan di skip ya. Oke, langsung aja kita akan buat sama-sama. Untuk langkah pertama, ini saya akan timbang 2 kuning telur ditambah 1 telur utuh. Kemudian tambahkan susu cair, saya akan timbang hingga total 335 gram dulu. Karena ini tepungnya sisa yang kemarin, dan kemarin itu untuk bahan cairnya 350 gram. Apakah bahan cairnya ini akan sama dengan yang kemarin atau tidak ya? Nah, ini untuk pertama saya timbang 335 gram dulu ya. Oke, selanjutnya ini untuk tepungnya ini sisa yang kemarin. Nah, ini saya ikat pakai karet, tujuannya supaya tidak masuk angin ya. Lalu tambahkan 60 gram gula pasir, kalau pakai takaran sendok 4 sendok munjung. Kemudian tambahkan 4 sendok makan peres susu bubuk. Kalau takaran sendoknya itu munjung, cukup 3 sendok aja. Lalu tambahkan ragi instan sebanyak 6 gram atau 1 sendok makan peres. Ini saya beli keceran di toko bahan kue di pasar ya. Ini merek Mauripan. Lalu tambahkan bread improver sebanyak 1/4 sendok makan atau sekitar 2 gram. Ini juga saya beli keceran ya di toko bahan kue di pasar. Kemudian untuk sisa bahannya ini kita simpan di wadah tertutup, lalu simpan lagi di dalam kulkas atau di dalam freezer ya. Nah, selanjutnya ini bahan keringnya diaduk hingga tercampur rata. Lalu kita masukkan bahan cairannya, ini diaduk dulu ya. Masukkan secara bertahap supaya bahan cairnya ini terserap oleh tepungnya dengan baik ya. Misal ada yang bertanya ya, boleh nggak sih dimasukkan cairannya itu semua di awal? Boleh-boleh aja ya, tapi untuk bahan cairnya tentunya dikurangi ya, karena biasanya tuh rentan kelembekan ya. Dan untuk cara mengaduknya pun itu jangan terburu-buru ya, harus dengan perlahan-lahan ya, supaya bahan cairnya ini terserap dengan baik oleh tepung sehingga nanti tidak kelembekan ya. Karena kalau kelembekan biasanya tuh sulit kalis ya. Begitu juga sebaliknya ya, kalau kurang air itu biasanya juga adonan sulit kalis ya. Kalau saya biasanya menggunakan cara seperti ini ya. Untuk masukkan cairannya itu saya biasa lakukan secara bertahap ya. Aduk adonan dengan perlahan supaya airnya tuh benar-benar terserap oleh tepung sehingga nanti menghasilkan serat donat yang bagus ya. Untuk videonya memang agak panjang, tapi semoga ini bermanfaat ya. Oke, setelah tercampur rata, ini langsung aja di mixer adonannya. Dan ini saya sisakan untuk bahan cairnya sedikit ya, supaya tidak kelembekan gitu ya. Walaupun nantinya akan saya tambahkan lagi bahan cairannya hingga total 350 gram sama dengan yang kemarin ya. Dan ini tetap saya sisakan dulu sedikit ya, karena saya takut si tepungnya ini sudah terkena udara dan nanti jadi berbeda kelembapannya gitu ya. Jadi untuk jaga-jaga aja gitu. Nah, untuk cara mixer teman-teman supaya awet ya, jadi dibalik ya adonannya, jangan paksakan mixer, ditekan ke bagian bawah adonan supaya gearnya ini tidak cepat rusak ya, dan tidak panas juga ya. Nah, ini sisa cairannya yang tadi kita masukkan lagi, dan ini pun dimasukkan secara bertahap karena ini masih kurang ya untuk cairannya ya. Nah, tanda adonan kurang cairan ini di mixernya itu pasti akan terasa berat ya, dan akan susah aja gitu ya teman-teman, jadi lari-lari gitu ya. Nah, dibalik dulu ya adonannya, kita matikan mixernya dulu supaya mixernya ini tidak kita paksakan untuk ditekan ke bagian bawah adonan ya. Tujuannya supaya awet aja ya mixernya. Nah, kalau teman-teman beda lagi ya kalau menggunakan stand mixer ya. Ini saya mixer masih menggunakan kecepatan rendah ya, belum saya ganti ke kecepatan sedang ya.
Kemudian untuk sisa cairannya yang tadi ya, ini dimasukkan aja semuanya. Kemudian ini dibolak-balik ya supaya tercampur rata ya. Ciri adonan yang kurang cairan bila di mixer itu akan terasa berat dan dia kaku ya, dan mixernya tuh akan lompat-lompat. Nah ini masih kurang ya cairannya, dan saya akan timbang lagi susu cairnya sebanyak 15 gram. Jadi ini akan saya samakan untuk bahan cairannya dengan resep yang kemarin ya, karena untuk tepungnya ini masih sama ya sisa kemarin. Dan untuk penambahan cairan pun ini dimasukkan secara bertahap ya, jangan sekaligus. Takutnya tepungnya kelembapannya tuh berbeda ya, walaupun sama ya. Nah oke, setelah setengah kalis ini kita tambahkan margarin. Biasanya saya pakai butter karena stok saya sedang habis ya, jadi saya pakai margarin yang ada. Ini saya pakai Palmia sebanyak kurang lebih 60 gram. Nah ini 60 gram ya. Kemudian tambahkan garam 4 gram. Karena ini margarin jadi garamnya tidak perlu banyak-banyak ya. Nah ini jadi 64 gram ya antara margarin dan garam. Selanjutnya ini kita mixer lagi, masih menggunakan kecepatan rendah ya, supaya adonannya ini benar-benar tercampur dengan baik, hingga adonan ini nantinya akan benar-benar menyatu ya. Kemudian setelah tercampur rata seperti ini, nah ini kita balik dulu ya, supaya bagian bawahnya pun ini tercampur merata ya dengan semua bahan ya. Kemudian ini naikkan ya kecepatannya ke kecepatan sedang ya, atau ke kecepatan tinggi, disesuaikan aja dengan mixer masing-masing ya. Dan mixer yang saya pakai ini hanya ada 3 kecepatan ya, 1, 2, dan 3 ya. Nah ini kira-kira adonannya ini seperti ini. Ini sudah cukup ya bahan cairannya ya. Jadi konsistensi adonannya itu agak lunak ya teman-teman, tidak kelembekan tapi ini lunak ya, dan ini tidak lengket di tangan ya. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa ini agak lengket, olesi aja tangannya menggunakan minyak sayur ya, itu lebih aman aja ya teman-teman. Nah kemudian untuk adonan ini akan saya simpan dulu di freezer ya, karena saya ada keperluan lain. Nah ini lunak ya teman-teman, tapi bukan kelembekan ya, ini lunak ya. Ini kita tutup menggunakan plastik, saya akan simpan di freezer karena saya ada keperluan lain ya, akan saya lanjut besok ya teman-teman. Nah ini keesokan harinya saya keluarkan dari freezer, dan ini sudah beku, adonannya pun sudah agak mengembang ya. Ini banyak es-esnya gitu ya, banyak kembang esnya. Ini kita bersihkan dulu dari kembang esnya. Kemudian ini kita tutup lagi ya, kita biarkan di suhu ruang sampai adonan ini menjadi lunak. Nah ini sudah lunak ya. Kemudian ini ditaburi tepung karena ini adonannya tuh agak basah ya dari freezer. Tapi teman-teman jangan jadikan patokan ya, setelah mixer adonannya disimpan di freezer ya. Tidak ya teman-teman, disesuaikan aja dengan keperluan masing-masing ya. Jadi sebaiknya tuh langsung aja dibentuk ya. Tapi kalau kita ada keperluan boleh simpan dulu di freezer, dan itu bisa jadi solusi juga kalau kita buat donatnya itu dalam jumlah yang banyak ya. Oke, lanjut kita rounding adonannya. Untuk cara meronding bebas aja. Ini saya pakai cara seperti ini. Ini yang paling mudah aja ya teman-teman. Kempiskan dulu ya adonannya sebelum kita bulatkan. Lalu teman-teman bisa juga dironding di meja seperti ini ya. Dan ini hasilnya tuh bisa lebih padat dan mulus ya. Tapi disesuaikan aja sih dengan yang teman-teman bisa aja ya, atau dengan yang teman-teman nyaman. Kemudian bagian bawahnya ini sambungan adonannya kita rapatkan dengan cara dicubit-cubit tipis aja seperti ini ya. Kemudian ujungnya ditekan-tekan supaya rata ya. Nah baluri dulu ke tepung supaya permukaan adonan ini tetap lembab ya.
Nah, supaya hasil akhir donatnya itu bentuknya bagus, nah kita pun harus usahakan ya untuk membulatkannya ini dengan bentuk sebagus mungkin ya, sampai si adonannya ini benar padat, kemudian permukaannya pun halus gitu ya, karena nanti akan menentukan juga untuk hasil akhirnya ya. Nah, setelah selesai semua, ini tidak saya resting ya teman-teman. Selanjutnya ini saya langsung aja pipihkan adonan. Karena ini adonannya lunak, jadi dia untuk proses mengembangnya itu lebih cepat ya teman-teman. Jadi saya tidak proofing dulu atau tidak saya resting ya, tidak saya istirahatkan atau didiamkan lah gitu ya teman-teman. Ini langsung aja saya pipihkan menggunakan scraper seperti ini. Selanjutnya saya akan cetak. Ini saya pipihkan dulu supaya udaranya itu benar-benar keluar ya. Jadi sampai tidak ada gelembung udara di dalam adonan. Karena kalau ada banyak gelembung nanti mengakibatkan donatnya itu keriput gitu ya. Karena ada ruang udara gitu banyak yang kosong di dalam adonan gitu ya. Nah, ini setelah ditekan dengan perlahan, kita lubangi adonan. Kalau misalkan kurang rata, bisa dibantu dengan tangan jadi tepuk-tepuk. Lubangi adonan menggunakan jari telunjuk aja, karena ini adonannya kecil, supaya tidak banyak adonan sisa ya. Jadi tidak perlu menggunakan alat pembolong ya. Lebarkan lubangnya dengan diputar-putar seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan sekali lagi ini supaya donatnya tuh kokoh ya sebelum dicetak. Jadi dipipihkan dulu menggunakan scraper ya, supaya donatnya tuh kokoh, tidak banyak rongga, dan seratnya tuh padat, bukan padat yang bantet ya. Jadi seratnya tuh nanti akan halus ya, karena dia padat ya, tidak berpori kasar maksudnya ya. Tahap selanjutnya proofing adonan. Untuk waktu proofingnya disesuaikan aja dengan suhu udara di tempat masing-masing. Ini 40 menit waktu yang saya butuhkan. Nah, pada saat kita panaskan minyak, kondisi adonan donat kita seperti ini ya, kulitnya masih tebal ya teman-teman, dan ini sudah ringan kalau kita angkat menggunakan tangan seperti ini, dan ini tidak penyok gitu ya kalau kena tangan ya. Tapi tentunya ngangkatnya pakai perasaan ya teman-teman. Nah, ini kalau misalkan kita tekan ya, ini pasti akan meninggalkan jejak, tapi nanti perlahan kembali ya ke bentuk semula. Nah, di saat kondisi adonan seperti ini, kulitnya masih tebal, tidak kelewat mengembang, langsung aja panaskan minyak di api kecil ya teman-teman. Jangan tunggu adonan sampai kulitnya tuh tipis, transparan gitu ya. Dan itu saya pastikan ketika digoreng akan kempis ya teman-teman. Karena selama kita panaskan minyak itu pastinya akan makan waktu ya, kurang lebih 10 menit. Jadi ada penambahan proofing ya, sehingga adonan kita itu akan tambah mengembang lagi. Kalau ketika kita panaskan minyak adonan sudah mengembang 100%, nah itu akan kelewat mengembang ya, karena ada penambahan waktu selama kita panaskan minyak. Nah, untuk apinya teman-teman, kalau misalkan kita putar ke bagian bawah, ini sedang ya, dan ini masih kebesaran untuk menggoreng donat. Lalu kita putarnya tuh ke atas aja seperti ini ya. Kalau kompor teman-teman itu seperti saya ya, sehingga menghasilkan nih apinya kecil seperti ini ya. Jadi biarkan minyaknya panas di api kecil. Ini saya gunakan tangan untuk mengukur panas ya. Kalau teman-teman punya alat pengukur panas boleh digunakan ya. Nah, tuh lihat teman-teman ya, setelah minyak panas, ini bisa lihat adonannya itu sudah lebih mengembang lagi dari sebelumnya ya. Nah, ini tandanya adonan sudah siap untuk digoreng ya. Ini belum terlihat transparan ya teman-teman, jadi masih agak tebal ya kulitnya. Jadi itu tanda adonan yang sudah siap untuk digoreng. Dan ini cara saya mengambil adonan ya, supaya tidak tersentuh tangan atau tidak penyok ya. Jadi dengan perlahan dan hati-hati saya gunakan spatula ya, dan dibantu tangan juga ya teman-teman. Nah, untuk menggoreng donat bisa goreng bagian atasnya dulu atau bagian bawahnya dulu, itu bebas aja ya teman-teman.
Nah, di sini untuk teknik menggoreng donat saya gunakan 1 kali balik. Bisa juga teman-teman goreng donat itu menggunakan teknik 2 kali balik ya, supaya si hasil donatnya itu lebih shiny, lebih glowing gitu ya. Jadi permukaannya tuh lebih mulus gitu ya. Jadi tidak kasar. Tapi kalau menurut saya jujur aja ya, kalau menggunakan teknik 2 kali balik itu white ringnya kurang tinggi gitu ya. Tapi kembali lagi ke teman-teman ya, mau gunakan teknik 1 kali balik ataupun 2 kali balik, bebas aja ya. Nah, kalau kedua sisinya sudah sama rata ya warnanya, ini kita angkat aja. Ini dengan cara dihentakkan ya, supaya white ringnya tidak turun atau tetap kokoh gitu ya. Jadi tidak kisut ya teman-teman. Nah, ini kalau waktu proofingnya pas, jadi adonan itu dia tambah mengembang ketika digoreng ya, dan ini tidak kisut atau keriput ya, jadi donatnya tuh kokoh ya, tapi bukan kokoh yang padat ya, ini empuk banget ya teman-teman. Dan ini untuk gorengnya jangan terlalu kepenuhan seperti ini ya, karena donatnya itu akan mengembang lagi ya pada saat digoreng. Dan goreng donat gunakan minyak yang agak dalam ya, supaya donatnya ini memiliki tekanan sehingga nanti donatnya tuh bervolume dan berwhite ring dengan bagus ya, seperti ini. Nah, ini saya kurangi ya untuk menggoreng donatnya. Dan saya tidak menggoreng donat dalam jumlah yang banyak sekaligus, karena saya takutnya tuh keteter pada saat mengangkat donat ya, sehingga nanti donat yang belakangan khawatir keburu gosong. Dan supaya donat yang belakangan kita cetak, jadinya nanti hasilnya sama besar ya. Dan ini kegosongan karena ini saya tinggal sebentar, bukan ditinggal ya, sambi gitu ya, nyambi, ada yang beli ya, akhirnya agak gosong. Nah, untuk yang lainnya alhamdulillah ini tidak gosong, masih fokus, ditungguin ya. Jadi donat ini baru mateng separuh ya, sudah ada yang beli. Karena kebetulan saya tidak punya stok sama sekali, jadi donat ini langsung dibawa ke depan ya teman-teman. Dan alhasil yang lainnya ini agak gosong, tapi karena warnanya kemerahan jadinya white ringnya tuh terlihat jelas ya, jadi warnanya tuh cantik jadinya ya. Nah, dan ini saya mohon maaf banget tidak bisa review untuk memperlihatkan serat donatnya ya, karena sedang saya rekaman seperti ini ada GoFood bunyi ya, jadinya saya tidak sempat ya. Dan selain GoFood bunyi, ada juga yang beli sedang nungguin ya. Akhirnya saya cepat-cepat ya untuk menyelesaikan video ini sampai di sini dulu. Nah, oke, teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Semoga ini bermanfaat ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.